eh unjuk rasa ya. Unjuk rasa itu unjuk perasaan. Maksud perasaan tuh ya, walaupun rasa itu susah ya dipersisikan, susah disampaikan ke orang. Seperti kita makan cabai, pedas tiap orang kan beda. Ada yang mau pakai saus tomat aja ke pedas. Tapi yang pasti unjuk rasa itu ya unjuk perasaan atau menyampaikan pendapat sebenarnya. Menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, kenapa unjuk rasa itu ya, biasanya unjuk rasa itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terlibat dalam suatu permasalahan. Maksudnya misalnya ada rapat, dia tidak terlibat rapat, jadi menyampaikan pendapat. Nah, orang menurut saya suka salah menafsirkan antara unjuk rasa, mogok kerja dengan demo. Jadi semua dipukul rata. Demo namanya, unjuk rasa demo, mogok kerja demo. Oh, artis nyanyi di panggung pun demo. Jadi demo, unjuk rasa, mogok kerja itu hal berbeda. Unjuk rasa diatur di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Sedangkan mogok kerja diatur di Undang-Undang 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, unjuk rasa ini ada sejak tahun 98. Era reformasi dulu nggak ada. Dulu ketika setelah ada undang-undang unjuk rasa ini, orang ketika unjuk rasa takut banget, siapapun unjuk rasa biasa langsung takut. Sekarang enggak, sekarang unjuk rasa udah jadi apa ya, udah nggak ada nilainya, karena masanya itu, pesertanya itu kadang-kadang bisa dibayar, jadi nggak lagi murni. Pada unjuk rasa itu tidak harus banyak orang, sendiri juga bisa kok menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini yang kadang-kadang supaya kelihatan heboh karena mungkin nggak ada, dia nggak punya anggota atau nggak punya orang yang setuju dengan pendapatnya, akhirnya dia bayar orang, atau disebutnya kalau sekarang namanya pasukan nasi bungkus. Ya lucu aja sih, ya harusnya malu diri lah, sendiri aja kalau mau unjuk rasa. Itu lebih baik daripada kita bayar orang banyak tapi nggak ngerti. Unjuk rasa sendiri itu ada aturannya, ada sanksinya, maka harus dipahami. Aturannya jelas kok di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 93 itu, bahwa pertama harus disampaikan 3 kali 24 jam ke pihak kepolisian. Nah, kita harus membuat surat pemberitahuan, isinya tentang tujuannya apa, unjuk rasa itu mau menyampaikan apa sih gitu. Apa sih mau disampaikan itu ditulis. Kedua, tempatnya di mana. Ketiga, pesertanya berapa. Terus keempat, penanggung jawab siapa, nomor yang bisa dihubungi, apakah memakai alat peraga atau enggak, itu harus ada tertulis. Nah, kadang-kadang orang enggak unjuk rasa, main unjuk rasa aja, itu melanggar aturan. Nah, biasanya setelah menerima surat dari kita, kenapa ada waktu 3 hari, 3 kali 24 jam, supaya ada waktu pihak kepolisian berkoordinasi dengan penanggung jawab unjuk rasa. Koordinasinya banyak, misalnya ditanya tentang apa, mengapain, masalahnya di mana, apa pesertanya. Itu polisi perlu, karena dia mau mereka ya, dia masih kepolisian tersebut mau mengantisipasi berapa pasukan pengaman yang habis ya, karena ya tugas kepolisian menjaga agar tidak terjadi ketidaktertiban. Nah, di situ fungsi koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah, unjuk rasa sendiri itu dibatasi sampai dengan jam 18.00. Artinya
setelah itu ya harus bubar. Kenapa nggak harus bubar? Ya karena jam kerja kan sudah nggak ada, orang udah pada pulang bicara jam kerja ya, jam 5. Makanya diharapkan peserta unjuk rasa itu sudah bubar. Sangat membenci dengan segala penindasan. Sekarang berkenaan dengan sanksi. Sanksi itu pertama, undang-undang ini tentang menyampaikan pendapat di muka umum. Kita kadang-kadang bukan menyampaikan pendapat, tetapi memaksakan pendapat. Ini berbeda. Kita nggak boleh memaksakan pendapat, tapi sekarang unjuk rasa itu menyampaikan pendapat. Apa bukan menyampaikan pendapat, memaksakan pendapat atau memaksakan kehendak. Ini yang jelas melanggar aturan perundang-undangan. Hati-hati ketika unjuk rasa. Pihak kepolisian bisa membubarkan unjuk rasa ini, satu ya, apabila mengganggu ketertiban umum. Biasanya sekarang unjuk rasa tuh biasanya disertai dengan konvoy, ada yang jalan kaki, konvoy motor, itu kan unjuk rasa sekarang begitu. Itu trennya begitu, dengan macam-macam seni. Ya intinya supaya jalan macet, padahal nggak boleh, itu mengganggu ketertiban umum. Unjuk rasa itu jangan sampai satu mengganggu ketertiban umum. Kedua, unjuk rasa itu karena ini menyampaikan pendapat harus mengedepankan ajas praduga tak bersalah. Tidak boleh dalam Anda menyampaikan pendapat itu menuduh orang atau memvonis orang seolah-olah bersalah atau seolah-olah tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Nggak boleh, harus ada ajas praduga tak bersalah. Hati-hati ketika berbicara, nanti Anda lagi unjuk rasa malah terkena KUA pidana, baik pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Selanjutnya bisa juga ketika unjuk rasa ini terjadi pengerusakan, kan biasanya ada tuh kalau kita lihat unjuk rasa itu merusak pagar atau pintu gerbang, itu kayak seni gitu kan. Soalnya udah begitu pintunya udah dirobohkan, ya sudah, diam juga nggak ngapa-ngapain. Padahal itu lebih senang pemborong itu, kalau udah rusak gitu, pemborong Pemda atau pemborong tingkat nasional seneng kalau ada pagar-pagar roboh. Nah ini kerjaan saya dapat lagi. Nah selain itu unjuk rasa yaitu batas waktu jam 18. Itu harus bubar. Pihak kepolisian biasanya ketika terjadi mengganggu ketertiban umum atau ada dugaan perbuatan pidana ketika unjuk rasa, terjadi kerusuhan atau sudah mau melebihi jam 18.00 atau sudah melebihi, biasanya pihak kepolisian persuasif dulu. Dia mendekati penanggung aksi, dia sampaikan masalahnya, misalkan apakah terjadi keributan atau adanya unsur provokasi atau waktu sudah mau habis. Biasanya itu di persuasif dulu, dikasih tahu, oh ini loh terjadi masalah, oh ini terjadi, agar segera jangan dilakukan atau segera dibubarkan. Begitu biasanya. Nah, apabila si pelaku unjuk rasa ini secara persuasif tidak bisa, maka biasanya kepolisian melakukan tindakan peringatan, ya bisa dengan gas air mata atau kadang-kadang dengan water cannon, semprot air. Nah biasanya itu kalau sudah nggak bisa dibubarkan, itu cara terakhir. Nggak ada itu, di luar itu nggak ada, nggak boleh ada tembakan-tembakan apalagi nggak terjadi. Nah masa itu bubar. Nah itu tindakan terakhir setelah persuasif dengan baik-baik nggak bisa, biasanya dibubarkan dengan cara